Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di konten Jeda Review. Kali ini mau review apa kita? Bertepatan dengan haulnya Kisugino Siswo Carito di bulan Januari ini. Kemarin tanggal 20 setone Mbah Gino yang biasanya kita wayangan di setiap tahunnya, tapi karena situasi pandemi ini 2 tahun haul tidak diadakan pegelaran wayang. Dan kali ini saya mau review tinggalane Mbah Gino, pusakane Mbah Gino, yaitu keris pusakanya Mbah Gino, tinggalane Mbah Gino asli yang dipakai oleh beliau. Cekidot. Jadi nggak panjang-panjang, kulo ajeng bahas review keris niki mboten panjang-panjang, maka hanya inti-inti cerita menarik saja yang mau saya bagikan kepada teman-teman, kangge sedulur-sedulur, saudara-saudara semuanya. Terus ceritane Mbah Gino meniku selama beliau mendalang mempunyai pusaka keris itu ada 2, yang satu yang sepuh, yang 2 lebih muda. Yang sepuh ini kebetulan yang diparingaken ke saya, dan yang satunya yang sekarang diasto sama Mas Gandik. Nah ini yang beliau dari muda mendapatkan dengan cerita yang sedikit menarik. Ini saya cerita berdasarkan cerita dari Bu Gino, dan juga Mbah Gino sendiri dulu pernah menceritakan terhadap saya bagaimana ceritanya mendapatkan keris ini. Oke, kita buka ya. Jadi kalau saya sendiri, pemahaman saya tentang keris dan barang pusaka itu kalau berbeda dengan saudara-saudara di luar, ya mohon maaf, kita punya pemahaman masing-masing, pendapat masing-masing. Kalau menurut saya ini adalah salah satu budaya, benda pusaka budaya. Keris itu benda pusaka budaya. Pusakane wong Jawa. Pusakane wong Jawa, pelengkap busanane wong Jawa. Jadi kalau ada orang pakai beskap itu pelengkapnya keris. Kalau dikasih yang lain agak wagu. Itu jadi walaupun ini salah satu warisan dari Mbah Gino yang memang punya pamor, punya wibawa tersendiri, tapi kalau pemahaman saya enggak yang saya pundi-pundi sekali, itu tidak saya kultuskan, ya hanya sebagai pelengkap berbusana, punya nilai sejarah, amanah dari Mbah Gino. Seperti itu. Nah, ini masih asli. Monggo bisa dilihat, ini masih asli. Belum pernah saya gonta-ganti, entah krongkonipun, duka sanes-sanesipun, belum pernah saya gonta-ganti, belum saya utak-utik. Dari pertama kali saya diparingi keris niki kali Mbah Gino, ya masih seperti ini. Ini keris yang selalu beliau agem ketika mendalang, ya keris ini. Jadi kalau ada orang yang ngomong dalang jedar itu ada sedikit kemiripan sama Mbah Gino, yang paling mirip apa nih? Salah satu nih dalang jedar yang paling mirip sama Mbah Gino ketika dalang ya kerisnya. Karena kerisnya Mbah Gino dulu pakai ini dan saya pakai ini. Keris, gedok, keprak, nanti di konten berikutnya saya review kepraknya, gedoknya, cempolo tangan dan cempolo kaki itu asli yang dia ke Mbah Gino, dan sekarang kebetulan ada di saya. Nah ini keris warisan dari Mbah Gino. Nah ini lagi macet, nggak mau dibuka, nggak bisa dibuka. Mungkin karena lama tidak saya kasih minyak, jadi ini agak seret. Nanti di
lain waktu konten lain mungkin bisa dibuka. Ini susah sekali ini dibuka. Susah sekali, tidak bisa dibuka. Biasanya bisa ketika saya rutin memberi minyak, karena salah satu perawatan untuk keris sendiri ya bukan hanya dilap rongkone, ini juga dikasih minyak supaya tidak macet seperti ini. Dan ini saya lama sekali memang karena kepusingan dan keributan di masa pandemi buatan kulo minyakin ini. Yang jelas Mbak Gino dulu pernah bercerita mendapatkan keris ini tidak mudah, ada cerita uniknya. Alkisah beliau berguru kepada suatu guru dan ngelakoni rialat atau bisa dikatakan lagi apa ya, laku itu naik gunung, dan di gunung itulah beliau mendapatkan keris ini. Tidak diceritakan secara detail pemberian dari sang guru atau pemberian secara goib, tapi yang jelas beliau itu Mbak Gino pada saat itu melakoni laku atau rialat tidak sendirian, beserta 2 orang temannya yang juga sama-sama dalang. Ini sengaja saya tidak sebutkan dalang siapa, tapi kalau saya sebutkan saudara-saudara pasti tahu. Dalang Banyumas juga pada masanya seangkatan Mbak Gino bertiga naik ke gunung, dan di situ keris ini dijadikan sayembara. Rongko sama isinya terlepas, das terlepas menjadi 2. Misal ini isinya, ini rangkanya. Syaratnya satu, siapa yang bisa melempar keris ini ke atas bersamaan dan jatuhnya bisa masuk ke rangkanya, dia yang mendapatkan keris itu. Setelah dicoba, Mbak Gino mengambil bagian paling terakhir. Dalang pertama, teman Mbak Gino waktu itu mencoba melempar keris ini. Ini terlepas ya, ini isinya, ini rangkanya terlepas. Dilempar dalang pertama, keris ini jatuhnya menyilang. Nah, menyilang begini, posisinya seperti ini, menyilang, tidak lolos. Terus dalang kedua mencoba lagi, dilempar ke atas, boom, jatuh itu seperti ini, tumpang. Nah, jatuhnya di tanah seperti ini, tumpang, cuma tidak masuk. Ketika Mbak Gino yang mencoba, keris ini dilempar, bus. Entah itu fenomena alam dan fenomena batin gaibnya seperti apa, tapi yang jelas Allah menakdirkan bahwa keris ini akan jatuh pada tangan Mbak Gino, di asto Mbak Gino, bisa masuk secara ya bisa dikatakan ajaib lah, aneh, dilempar masuk, slep, jatuhnya ya gini ini. Nah, setelah itu resmi keris ini menjadi bagiannya atau jatahnya Mbak Gino pada waktu itu. Dan sebelum melakukan sayembara bertiga ini, dalang 3 ini ya dalang masing-masing telah melakukan laku batin dengan caranya masing-masing. Ada sing puasa, ada sing mungkin ngasrep atau apa dengan cara beliau dulu. Tapi alhamdulillah yang dipercaya memegang keris ini Ki Sugino Siswa Carito diagem sampai tutup usia beliau masih dalam ngagem keris meniko. Dan akhirnya ketika beliau sedo, Mas Gandik diparingi keris yang satunya, saya yang kebenaran di amanai keris ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi salah satu bekal saya untuk terus melestarikan
kebudayaan dan kesenian khususnya pewayangan. Saya sendiri menjadi dalang yang mumpuni, yang cakap, dan menjadi dalang yang bisa menjadi dalang tenanan dan piulang. Itu doa saya, insya Allah nyuwun donganipun akan saya terus belajar, akan saya terus berusaha untuk setidaknya mboten ngisin-ngisini dadi trah putunipun Ki Sugino Siswacarito. Begitu cerita dari keris ini, dan ada sedikit cerita yang lucu lagi. Beberapa murid Mbah Gino ketika diperkenankan dalang memakai keris ini, tidak ada yang kuat memakai keris ini itu sampai pagi. Ada yang hanya setengah malam keris ini dicopot, ada yang hanya 1 jam, 2 jam sudah nggak kuat. Yang dirasa macam-macam, katanya ada yang kesemutan lah, yang badannya gemeter lah, ya macam-macam lah. Mungkin secara analogi bisa terjadi karena demam panggung, grogi, bisa karena terlalu beban menganggap keris ini begitu superiornya, ya bisa, atau karena takut, ya bisa. Kalau secara analogi saya ambil garis merah seperti itu. Kalau masalah metafisika goibnya saya tidak mau membahas itu. Ngaten, jadi ini asli keris warisan tinggalan dan agemane Mbah Gino. Mudah-mudahan betah di saya bisa merumat keris ini dengan baik, dan mohon maaf juga ketika beda pandangan tentang memandang suatu pusaka. Ada yang menganggap itu sangat mengkultuskan pusaka, ya monggo. Ada yang mundi-mundi, yang monggo, dan sebagainya lah. Yang penting kita tidak saling menyalahkan dan tidak saling rebut benar. Ngaten, konten jeda review kali ini, nanti ke depan banyak peninggalan-peninggalan Mbah Gino, pusaka-pusaka, atau mungkin yang halayak umum itu banyak yang menyebut jimat. Saya review waktu saat ketika museum sudah jadi. Saudara-saudara ingin melihat secara langsung, memegang secara langsung, bisa datang ke museum Ki Sugino Siswacarito. Insya Allah doakan ke depan bisa menjadi museum bersejarah karya-karya beliau dan peninggalan-peninggalan benda beliau, benda berharga, karena beliau adalah salah satu maestro dalang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeder.